Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan masih di surah Al-Baqarah ayat 116. Ya, Pak Jiza ya? Kayaknya begitu ya. Karena sebelumnya 115. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. وَقَالُوا, dan mereka pun berkata, mereka yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan musyrikin Arab di waktu itu. Wa qalu takhadallahu walada, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Ini ada qiraat yang lain, biar kenal. Kita di hafaz wa qalu. Nanti ada qiraatnya Ibnu Amir tanpa waw. Langsung, Pak. Qalu takhadallahu walada. Wawunya tidak ada. Jadi ini riwayat ya. Qalu bi ghairi wawin wa qara'a Ibnu Amir. Ini Imam Ibnu Amir. Kita tidak pakai. Kita pakai Asim. Ai qalatil yahud. Orang Yahudi itu punya persepsi bahwa Allah itu punya anak namanya Nabi Uzair. Wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Gitu. Jadi ini tidak termasuk Nabi yang 25 ya. Ada Nabi Uzair. Kemudian waqalatin nasara. Sementara yang Nasraninya Al-Masih ibnullah. Al-Masih itu putranya Allah, anaknya Allah. Bagaimana dengan orang Arab? Musyrikul Arab. Nah, mereka juga punya. Yang dimaksud anak-anaknya Allah adalah al-malaikatu banatullahi. Nah, jadi para malaikat itu adalah anak-anaknya Allah. Nah, gitu. Jadi sangkaan-sangkaan ini ya, wa qalu takhadallahu walada subhanahu faqala Allah ta'ala raddan alaihim. Allah pun menolak, menepis anggapan-anggapan seperti itu. Maha suci dia, kata Allah sendiri ya. Wahia kalimatu tanzihin. Ini kata subhanah pada ayat ini 116. Ini ungkapan tanzih. Tanzih itu pensucian, Pak. Pensucian itu ya klarifikasi Allah bahwa ya tidak mungkin dong masa Allah punya anak kan gitu. Subhanahu subhanah ya, ay wahia kalimatu tanzih yunazzihullahu ta'ala biha nafsah amma qaluhu.
Jadi Allah membersihkan dirinya, mengklarifikasi dirinya sendiri. Jadi Allah menegaskan bahwa tidak mungkin, ya, tidak mungkin Allah akan punya anak. Ya. Walaupun dalam tafsirnya waqalu takhadallah ay sana'a, ya, membikin, ya, membikin. Nah, untuk meneguhkan, mensucikan bahwa Allah itu tidak mungkin punya anak, ballahu ma fis samawati wal ardh. Kok anak? Terlalu kecil. Jadi justru baginya lah ma fis samawati wal ardh. Jadi milik Allah itu segala apa yang ada di langit, ya, as-samawat jamak sama, ya, wal ardh, dan di bumi. Itu milik Allah semua. Jadi tidak sebatas anak saja. Wal milkiyah tunafi al waladiyah. Kepemilikan itu menafikan anak, gitu ya. Menafikan anak. Ai laisal amr kama za'amu. Jadi tidak seperti yang disangkakan oleh orang Yahudi, Nasrani dan musyrikin Arab, ya. Tidak seperti itu. Bal huwa khaliqun. Tetapi Allah itu di atas itu semua. Karena Allah adalah khaliqun, zat yang menciptakan, khaliqu jami'il mawjudat, segala sesuatu yang mewujud yang ada di muka bumi ini. Allati min jumlatiha Uzair wal Masih wal malaikah. Di antara ciptaan yang mewujud yang ada di muka bumi ini di waktu itu dan mungkin juga sekarang adalah Uzair itu sendiri. Nabi Uzair, Al-Masih, dan malaikat itu adalah diciptakan oleh Allah. Jadi bukan diperanakan oleh Allah. Jadi ayat ini ingin mengklarifikasi tudingan, ya, tudingan orang Yahudi, Nasrani, dan musyrikin Arab. Jadi Allah itu justru yang memiliki langit dan bumi. Nah, dari ma fis samawati wal ardh, dari kepemilikan semua yang ada di alam semesta ini, Allah tutup di ayat 116, kullun, segala sesuatu dari yang ada di muka bumi ini, langit dan bumi, lahu, kepada Allah, qanituna, taat. Ya, tidak ada satupun yang menolak untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai kullu ma fis samawati wal ardh. Maksudnya adalah segala sesuatu yang ada di kolong langit dan bumi, muti'una lahu, semuanya tanpa kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasta'si syai'un minhum, tidak ada satupun yang membangkang terhadap perintah Allah, ya. Tidak ada satupun yang membangkang atau bermaksiat. Jadi maksiat itu sebenarnya ya membangkang, Pak. Maksiat. Karena Allah suruh ke barat, dia ke timur. Ini namanya maksiat. La yasta'si syai'un minhum. Ya, termasuk peredaran langit dan bumi. Ya, wasakhkhara lakumul fulk. Ya, itu semua adalah perintahnya Allah. Tidak ada yang kemudian iseng-iseng jalan sendiri, itu tidak ada. Makanya sama gerhana kemarin itu ya bukan karena wafat atau lahirnya seseorang. Ini sama ya. Waktu dulu zaman Nabi kebetulan peristiwa gerhana itu berbarengan dengan putra beliau Ibrahim yang meninggal. Nah, kasakusuk tuh orang Arab bahwa ini gerhana karena anaknya Nabi meninggal. Makanya Rasulullah buru-buru menepis, mengklarifikasi bahwa inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan bulan itu ayatani, adalah dua tanda. Artinya yang lain masih banyak, gitu ya. Dua tanda min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La yang khasifani li mauti ahadin wala li hayati. Jadi tidaklah terjadi gerhana karena meninggalnya seseorang. Jadi gerhana itu bukan karena ada yang meninggal.
Kalau ada kebetulan bareng, itu kebetulan saya, bukan sebab. Kayak gitu. Jadi yang pokok adalah itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Artinya suatu ketika pun kalau Allah berkehendak ya, tidak ada yang menolak. Ya. Kullul lahu qanitun. Ya. Kullul lahu qanitun. Semua akan nurut, taat kepada perintahnya Allah. La yasta'si syai'un minhum ala taqwinihi wa masyiatihi. Ya. Ikutin kehendaknya Allah apa. Fatta'atu huna ta'atul iradah. Kata Syekh Nawawi, dimaksud qanitun, al-qanitun di sini atau qanitun, ya, taat di sini adalah taat dalam hal kehendak. Ya, kehendak. Jadi taatnya langit dan bumi itu taat dalam hal kehendaknya Allah. Jadi tidak ada yang bikin aturan sendiri. Maksudnya la ta'atul ibadah. Ya, bukan taat untuk beribadah. Kayak kita ini kan taat ibadah, Pak. Jadi kalau kita sholat itu namanya taat untuk beribadah. Tapi kayak yang lain enggak. Jadi kalau kemudian ada pohon yang taat bukan berarti pohonnya ikut sholat. Enggak. Karena bukan kewajiban dia. Jadi yang kena taklif itu hanya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sementara yang lain ya qanitunnya adalah taat ngikutin aturan Allah. Ya. Jadi misalkan ada kucing ikut sholat, atau ada burung beo yang bisa baca Al-Quran misalkan, itu semua tidak dihitung, Pak. Tidak dihitung sebagai taklif. Ya. Ketaatan dia bukan ke sana, ya, bukan ke sana. Nah, kullul lahu qanitun, ya di sini adalah ta'atul iradah, ikut kehendak Allah. Jadi tidak ada yang kemudian bikin acara sendiri. Nah, ini bedanya dengan kita. Nah, ketaatan kita itu kadang masih ada meleng-melengnya kan gitu. Ya, masih miring kanan miring kiri gitu ya. Makanya untuk menetapkan ya, memberikan guidance yang jelas, Allah turunkan Al-Qur'an agar relnya jelas ya. Ya, agar bisa melihat dengan jelas arah mana yang harus kita ikuti. Nah, ini di 116. Sekali lagi bahwa ayat ini mengklarifikasi, menegaskan bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Terus bagaimana? Ya sudah yakini bahwa Allah itu wujud. Ya. Makanya dalam akidah kita ditanamkan bahwa Allah itu ya wujud. Ya, wujud. Tidak usah ditanya dari apa, kan gitu. Siapa yang mewujudkan dan yang lain. Nah, ini konsep-konsep ini nanti kalau kita bahas di akidah ya panjang. Tapi intinya kita dituntut untuk percaya bahwa Allah itu ada. Kalau Bapak Ibu pengen lihat penegasan Allah terkait dirinya, itu bisa dilihat misalkan di surah Al-Baqarah 255 ya. Atau yang ayat kursi itu ya. Jadi Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya. Allahu la ilaha illahu, Allah la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Allah mengintroduksi dirinya. Jadi bahwa Allah itu adalah Tuhan, tidak ada Tuhan lagi selain Allah. Al-hayyul qayyum, yang hidup, maha hidup. Al-qayyum, yang tegak dalam keberadaannya. Al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah sekalipun sedetik pun dihinggapi rasa ngantuk, apalagi tidur. Ya, Bapak bisa bayangkan misalkan alam semesta itu peredarannya hang sedikit saja, itu bisa berantakan tuh peredaran planet dan yang lain. Nah, itu tidak berlaku buat Allah. Nah, beda dengan kita kan. Sekuat-kuatnya kita nggak bisa ngelawan ngantuk, Pak. Ya kan? Tidak ada yang bisa ngelawan ngantuk. Makanya Allah katakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinatun itu ngantuk. Jadi Allah itu tidak pernah ngantuk. Masa ada Tuhan ngantukan? Nggak ada, Pak. Itu bukan Tuhan pastinya. Dan seterusnya. Nanti bisa Bapak baca itu. Jadi ayat kursi itu menegaskan itu. Bagaimana Allah menjelaskan dirinya sendiri.
Kemudian di ayat 117, Badi'us samawati wal ard. Kalau di 116-nya Allah tegaskan lahu ma fis samawat. Miliknya lah. Ya. 7 lapis langit dan bumi itu. Kemudian di 17-nya Allah katakan Badi'us samawati wal ard. Badi itu pencipta. Tapi nggak ada modelnya, nggak ada duplikatnya. Itu al-badi. Kreator ya, kreator, the creator. Jadi Allah itu kreator tapi tidak ada contohnya. Kalau kita bikin kan butuh template-nya. Pengen contoh, ada model. Nah, badi'us samawati wal ard, Allah mencipta itu tidak butuh model. Ya, itu badi. Badi'us samawati wal ard, menciptakan bumi, langit dan bumi itu tanpa model. Ya, tidak ada contohnya. Ya Bapak lihat saja. Teknologi secanggih apapun Allah masih manual. Gitu. Yaitu tanpa model. Wa idza qada amran, apabila Allah berkehendak mewujudkan sesuatu, ai idza arada ijada syai'in. Ya, kalau Allah ingin bikin sesuatu. Maksudnya ini prerogatifnya Allah, suka-suka Allah kan gitu. Fa inna ma yaqulu lahu, maka bagi Allah cukup mengatakan kun fayakunu, maka akan tercipta. Nah ini sama. Nanti kita akan diajak tamasya ketika baca Al-Quran, Pak. Di Al-Baqarah kita diajak mendengarkan cerita Ahlul Kitab. Nanti di tengah jalan kita akan diceritain yang lain. Misalkan nanti kalau sudah nyampe juz 15-16 itu di surah Maryam, bagaimana ketika Maryam bingung ya ketika datang malaikat bahwa dia akan hamil. Gimana wong saya tidak punya suami? Malaikat menegaskan kalau Allah berkehendak tidak ada yang sulit. Nah itu. Nah ini yang jadi masalah kan di kita, Pak. Nah kita yang harus menyesuaikan kehendaknya Allah. Jadi banyak hal nanti yang di dunia ini yang kadang kita ya harus nerima gitu ya. Maka konteksnya kita adalah ketika menerima ketetapan Allah, yang diwajibkan bagi kita adalah ikhtiarnya. Gitu. Ikhtiarnya. Jadi bukan keberhasilannya. Ya. Apapun itu ya. Jadi tidak ada hak bagi kita misalkan mau komplain. Kenapa sudah berusaha tidak berhasil misalkan. Ya. Jadi konteksnya kalau kita ingin meletakkan sesuatu kaitannya dengan Allah, ya kita harus taruh itu di bawah ketetapan Allah. Makanya sama ini, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak cukup dengan berfirman kun fayakun. Nah, maknanya apa? Wa qauluhu kun, ya, makna kun ini adalah tamtsilun, tamtsil, pemisalan saja. Ya, pemisalan saja. Artinya ya tidak selalu harus kun gitu ya. Tamtsil li suhulati khusulil maqdurat, ya, bahwa untuk menjadikan sesuatu Allah cukup berkata saja. Mudah bagi Allah. Ya. Cukup mudah bagi Allah. Wa taswirun li sur'ati hudutsiha, dan gambaran cepatnya ciptaan Allah itu. Beda kalau kita ya. Pak, ya, misalkan mau minta, Haji, ngopi yuk, jalan dulu atau dibikinkan dulu. Gitu kan? Itu namanya bukan kun, Pak, ada proses. Tapi bagi Allah tidak berlaku. Tidak begitu. Ya, kun tamtsilun li suhulati husulil maqturat wa taswirun li sur'ati hudutsiha. Min ghairi tawaqqufin, ya, tanpa ada proses, ka ta'atil ma'mur al-muti lil amir al-qawi al-muta'. Ya kayak perintah atasan dan bawahan. Ini kan masih ada proses, Pak. Tapi ke Allah tidak butuh proses. Makanya ketika ceritanya Maryam itu kan langsung, tidak pakai proses. Dan Allah tidak butuh proses. Gitu. Karena itu sebagai bentuk kehendaknya Allah. Nah gitu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Belum ada.
Oke. Ada, silakan baca. Baik. Terkait dengan gempa sekarang, itu kehendak Allah atau kehendak alam? Jadi begini Pak, kalau kita berbicara kehendak Allah, itu kan ada dua. Ayat-ayat Allah itu ada dua. Pertama adalah ayat-ayat yang al-makru'ah, ayat-ayat yang kita bisa baca, ya, atau ayat Quran lah. Al-makru'ah itu yang dibaca. Nah, Al-Quran itu ayat makru'ah yang diwahyukan oleh Allah. Maka definisi Al-Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah. Jadi itu firman Allah atau ya perkataan Allah. Cuman karena dinisbah ke Allah, redaksinya bukan perkataan tapi dengan firman. Itu kan istilahnya sudah beda. Yang kedua, ada namanya ayat-ayat kauniyah atau kauni. Jadi Allah memang sudah berhenti, tidak pernah lagi berkata-kata dengan al-makru'ah. Al-Quran kan sudah putus 14 abad yang lalu. Tetapi firman Allah lewat alam ini masih jalan. Nah gitu Pak. Jadi ayat kauniyah itu tetap berlangsung. Jadi dia tidak akan putus sampai hari kiamat. Nah, jadi ada ayat al-makru'ah, ada ayat kauniyah, ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Jadi kita akan gagal memahami kalau memahami ayat hanya sebatas Al-Quran. Alam ini juga ayat. Alam semesta ini juga ayat. Ya. Alam semesta ini juga adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika terjadi bencana, ini jawabannya sebenarnya kehendak Allah kah? Atau murni kehendak alam? Gitu ya, Haji ya. Karena wahyu sudah terputus, sudah tidak ada Pak, Nabi sudah tidak ada. Kemudian Al-Quran ya sudah selesai. Ya sekarang kita kan baca tafsirnya, tidak ada nanti revisi ayat, nggak ada, sudah selesai semua. Nah, ketika terjadi bencana dan yang lain yang ada di muka bumi ini, biasanya para ulama itu berhati-hati sekali untuk mengidentifikasi ayat kauniyah itu apakah betul kehendak Allah atau kehendak alam, atau ada kontribusi kesalahan manusia. Ini harus hati-hati ini Pak. Hati-hati. Maka ini bisa kita kompromikan, bisa kita pahami dengan begini Pak. Pertama, ya tadi harus duduk dulu bahwa Allah punya ayat yang namanya kauniyah. Ya, kauniyah. Yang kedua, setelah kauniyah, pada ayat-ayat yang makru'ah dalam Al-Quran, itu sebenarnya sudah dijelaskan Pak, bahwa zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Bahwa kerusakan di langit dan bumi itu sedikit banyak juga ada andil peran manusia. Nah, tapi ini juga hati-hati, jangan langsung gampang melabelin peristiwa apapun kemudian dikaitkan dengan manusia, kan gitu. Kayak tempo hari tsunami Aceh, kemudian sebagian kita gampang saja mengatakan itu karena di Aceh sudah kebanyakan dosa. Nah, itu ibaratnya sudah jatuh ketimpa tangga gitu ya, digigit anjing gitu. Jadi sudah kita tidak bisa bantu, kemudian mendoakan yang jelek gitu loh. Padahal sebenarnya kalau bicara dosa, nggak usah jauh-jauh Pak, di kita juga banyak. Siapa bilang nggak ada dosa di kita? Sekeliling kita masih banyak. Kalau boleh di persentase mungkin Jabodetabek lebih tinggi kalau mungkin di survei ya, dibandingkan tempat-tempat lain. Hanya tertutup saja mungkin kan gitu. Makanya bikin candaan. Makanya waktu hujan deras itu hanya direndam saja, karena 50-50 itu Pak. Yang baik dan yang buruk itu ya hampir imbang kan gitu. Ya, artinya tidak sesederhana itu Pak. Ketika kita memahami atau membaca bencana alam itu.
Maka yang paling aman adalah begini. Karena sekali lagi Nabi sudah tidak ada, Pak. Para ulama nanti akan menganalisa itu dengan kehati-hatian membaca teks dan membaca fenomena alam. Mungkin ada peran kesalahan kita, tapi juga harus dilihat, ya. Karena bencana alam itu kan, apalagi kaitannya dengan gempa. Menurut para pakar yang ahli di bidangnya, memang kita berada di lempeng-lempeng yang memungkinkan itu semua tuh, terjadi gempa itu. Walaupun nanti ada juga yang mendekatinya bahwa kalau banyak gempa itu ya tanda-tanda kiamat sudah dekat. Kalau masalah sudah dekat, 14 abad yang lalu sudah dekat, Pak. Jadi semuanya itu surga mungkin, ya, tidak sesederhana itu. Nah, kembali lagi bahwa ketika terjadi bencana, ya, yang harus kita tanam sekali lagi bahwa itu semua kembali, bahwa tidak keluar dari ketetapan Allah. Satu. Nah, kaitannya dengan yang lain yang melakukan kesalahan atau yang tidak melakukan kesalahan. Nanti ada ayat atau hadis, ya, yang menyatakan begini, Pak. Jadi ketika terjadi bencana atau apapun itu, ya, bagi orang yang melakukan kemaksiatan itu jelas mempercepat azabnya dia. Ya, bagi orang yang melakukan ketaatan, maka itu pintunya dia untuk mendapatkan nikmat Allah yang lebih besar. Kalau bagi kita itu bencana, bagi yang mengalami itu sebenarnya nikmat, Pak. Gitu loh. Jadi kita menganggap bencana karena kita yang lihat. Makanya ada ungkapan yang mengatakan, hakikatnya nikmat itu bukan dari nikmatnya. Tapi kalau dari nikmat itu justru menjadikan kita jauh dari Allah, maka hakikatnya adalah bencana. Gitu. Kan mata kita gitu ngelihatnya. Biasanya kalau nikmat ya nikmat, bencana ya bencana. Padahal tidak begitu, rumusnya tidak begitu. Kalau nikmat itu mengantarkan kita jauh dari Allah, maka itu adalah bencana. Sebaliknya, kalau bencana itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, maka hakikatnya adalah nikmat. Kan gitu. Jadi pandangan kita yang selama ini hanya melihat bencana sebagai bencana. Kalau kita beragama melihatnya hanya sebatas itu, maka kita gagal. Nah, gitu maksud saya. Jadi kita akan gagal membaca ayat kauniyah apabila hanya melihat peristiwa-peristiwa alam itu hanya sebatas peristiwa alam. Tidak ada feedback ke kita. Persoalan tidak terjadi ke kita, alhamdulillah tidak menimpa kita. Ini persoalan waktu saja, Pak. Bukan berarti nakut-nakutin. Ya. Artinya bahwa siapapun kemungkinan itu ada. Maka ketika terjadi bencana, apakah kita terketuk? Satu, kalau bisa membantu, bantu. Kalau tidak bisa, minimal berdoa lah. Nah, ini sudah tidak bantu, tidak berdoa, ngatain lagi. Nah, gitu kan? Ini kan naif sekali kan gitu. Padahal persoalan bencana dimanapun bisa terjadi, Pak. Belum lagi kalau nanti kita baca. Ada hadis yang menyatakan begini. Idza ahabballahu 'abdan. Kalau Allah itu mencintai seseorang, maka ibtalahu, Allah akan uji. Nah, ujian itu macam-macam. Ya, ujian itu macam-macam. Karena dari uji ini sebagai saringan, Pak. Apakah betul kecintaan dia kepada Allah atau hanya sekedar ungkapan saja? Cinta itu butuh ujian, Pak. Butuh bukti. Kalau hanya ngomongan doang banyak yang lain. Nah, gitu. Nah, ini nanti puzzle-nya Quran itu bicaranya ke sana. Jadi tidak hitam putih kalau melihat bencana pasti azab, belum tentu juga. Belum tentu juga. Makanya dalam Al-Quran itu banyak istilah-istilahnya itu tidak sama. Dibedakan. Kalau kita kan bencana aja kan gitu. Mungkin pernah saya sampaikan. Ada kadang disebut musibah. Kadang disebut bala. Ya. Kadang disebut fitnah. Itu mirip-mirip. Kalau kita fitnah, konotasinya fitnah. Hanya menuduh orang tanpa bukti, fitnah, itu aja kan. Quran nggak seperti itu, Pak. Misalnya apa? Ketika Allah menjelaskan tentang wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Baik buruk ini fitnah. Fitnah sebagai fitnah ujian.
Jadi kalau kita menganggap bahwa nikmat itu selalu yang baik, salah kalau konsepnya Al-Quran. Ya balik lagi tadi, kalau ternyata nikmat itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, ya itu yang harus kita syukuri. Tapi kalau sebaliknya, itu hakikatnya azab. Nah gitu. Makanya harus hati-hati ketika membaca fenomena alam itu, ya karena kadang begitu Pak. Bagi yang bersangkutan, itu menjadi ujian. Bagi yang melihat, itu juga sama. Apakah kemudian tergetuk untuk membantu atau justru nyukurin ya tadi itu. Sudah tidak bantu, kemudian mengatakan yang tidak-tidak. Sekali lagi, bahwa azab itu memang kehendak Allah. Bisa jadi ada perang. Tapi itu kan kemungkinan-kemungkinan. Tidak ada notifikasinya, Pak. Tidak ada yang terima notifikasi. Misalkan Rasulullah masih ada, mungkin kita bisa nanya, ya Rasulullah, gempa kemarin itu sebenarnya azab atau bukan? Nah, ini Nabi sudah tidak ada. Pintunya sudah ditutup oleh Allah. Kita hanya bisa membaca dengan tadi, kacamata tadi. Ya. Sekali lagi bahwa itu sebagai ujian. Ya, secara umum sebagai ujian. Walaupun nanti ada beberapa yang gampang mengkaitkan sebagai bentuk kesalahan. Ini harus hati-hati juga. Berarti kan mengatasnamakan Tuhan itu. Ya, menisbatkan sesuatu musibah padahal belum tentu juga. Kan gitu. Masalahnya kan itu, Pak. Masing-masing kita itu punya tiket yang sama. Yang tidak tahu, memastikan dan tidak ada notifikasi. Ini yang kita harus cermat dan jeli ketika membaca bencana. Jangan-jangan kita yang kena gempa sendiri kan. Gempa tidak dalam arti fisik, tetapi pemahamannya gempa sudah sekian skala Richter gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi. Karena potensi-potensi orang itu sangat beragam. Jadi intinya kembali lagi Pak, bahwa kejadian alam itu harus kita sikapi dengan dua sisi. Sisi ilmiahnya, yang kedua kita ambil hikmah dalam sisi pemahaman agamanya gitu. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita hanya melihat dari sisi fenomena alam, maka kita gagal beragama. Tapi begitupun kalau hanya kita lihat dari sisi agama, maka kita tidak akan terbuka bahwa ini bencana adalah juga saudara kita. Kan gitu. Karena tidak semua orang berdosa. Itu menimpa siapapun, Pak. Dan bencana itu walaupun ada nanti beberapa yang selamat seperti tsunami Aceh ya. Tapi secara umum Allah tidak pilih-pilih. Yang maksiat kena, yang tidak maksiat juga kena, kan gitu. Gitu. Jadi tidak pilih-pilih secara umum ya. Walaupun ada beberapa nanti yang selamat, tapi itu tidak selalu. Artinya tidak selalu, jangan kemudian kita katakan yang tidak selamat, oh berarti dia termasuk pendosa. Oh, hati-hati itu, Pak. Kan kita nggak tahu kehendaknya Allah bagaimana. Makanya dalam agama biasanya orang tertimpa bencana seperti itu dihukumnya syahid akhirat kan. Syahid akhirat. Tetap kita hormatin. Lah masalah urusan dia dengan Allah itu urusan yang bersangkutan. Bukan hak kita intervensi ke sana. Ya, gimana? Ya. 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 Jadi kembali lagi Pak, masalah amaliyah seseorang, baik buruknya, kalau sudah kejadian seperti itu prerogatifnya Allah. Kita tidak punya kewenangan untuk menilai. Ya, tidak punya kewenangan untuk menilai apakah seseorang itu ahli neraka atau ahli surga. Ya, itu urusan dia. Itu urusan dia dengan Allah. Artinya begini, ya. Memang hukum itu bertolak dengan yang lahir, Pak. Yang lahir. Gak usah kita. Ini Al-Quran sudah 14 abad yang lalu. Al-Quran itu tidak ada batasan, Pak. Coba Bapak lihat di toko-toko buku atau toko-toko mushaf kitab suci itu, ada nggak tulisan Al-Quran itu hanya untuk orang Islam? Ya ada? Bebas, siapapun boleh mengakses. Karena memang sifatnya Quran kitab terbuka. Dia tidak eksklusif. Inklusif ya. Eksklusif, benar. Tidak eksklusif.
Siapapun bisa akses. Artinya Al-Quran itu menantang siapapun untuk membacanya tanpa kecuali. Ya. Nah, kita nih yang kadang membatasi diri, membatasinya maksudnya gitu ya, membatasinya. Al-Quran sendiri mengatakan bahwa faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Siapapun yang beriman boleh, yang tidak beriman pun silakan. Itu pilihan masing-masing, resiko masing-masing. Nah, maka kembali lagi untuk menilai orang, poin saya adalah hati-hati ketika kita menilai orang. Belum tentu kita lebih bagus. Itu maksud saya, Pak. Termasuk walaupun mungkin berbeda keyakinan. Sudah, itu urusan dia dengan Allah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tugas kita sebagai manusia, ya kita menjalin ukhuwahnya. Ya, menjalin ukhuwahnya. Ngambil contoh apa? Kita ambil contoh di zaman Nabi. Madinah dulu bukan seperti sekarang, Pak. Madinah dulu ada ahlul kitabnya. Pernah nggak Nabi kemudian ngapling-ngapling orang? Yahudi ini neraka, ini neraka. Nggak pernah, Pak. Itu urusan dia. Dakwah disampaikan, tapi pilihan terserah masing-masing. Gitu. Secara sosial Nabi tetap bagus. Ya, membantu. Sama nanti misalkan ada kecelakaan, nggak usah ditanya agamanya apa. Nanti kalau Muslim saya tolong gitu ini. Kalau enggak ya biarin aja. Kan nggak perlu seperti itu. Makanya ada ungkapan, ada buku ya, bukan ungkapan. Al-insaniyah qabla tadayyun. Kemanusiaan itu harus didulukan sebelum bahas tentang agama. Sama nih, kalau ada bencana apapun itu, nggak usah kita ngelihat itu komunitas Muslim atau tidak ya. Bukan ke sana tugas kita. Nolong orang itu juga ibadah tanpa kecuali, Pak. Nggak usah nanya agamanya. Balik lagi tadi, misalkan itu urusan dia keimanannya beda, itu urusan dia. Tugas kita aja menolong, titik, selesai. Agama menyuruh itu tanpa melihat siapapun. Iya. Karena memang ajaran Islam itu universal ya. Berlaku untuk semuanya ya, tanpa membatasi itu. Maka ini yang harus dimunculkan, harus dinarasikan gitu ya. Jadi kalau selama ini kita selalu membatasi diri, itu sebenarnya justru membonsai agama. Oh iya, karena Nabi pun mencontohkannya lebih terbuka. Makanya dikatakan wa ma arsalnaka illa, ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah engkau diutus kecuali menjadi rahmat. Bentuk rahmatnya Nabi itu tidak terbatas. Jadi kalau orang Islam oke. Orang kafir musyrik apakah dapat? Dapat, Pak. Tafsirnya itu dapat. Dapatnya apa? Ditangguhkan azabnya loh. Itu kan karena Nabi itu. Karena Nabi. Jadi orang-orang musyrik Arab itu ditangguhkan. Yang pembangkang di masa Nabi ditangguhkan. Bapak lihat nabi-nabi terdahulu itu. Kalau mereka melakukan kesalahan, azab langsung turun. Ya, yang disambar petir, yang tenggelam Nabi Nuh, hujan batu, dan yang lain kan. Tapi tidak terjadi di masa Rasulullah. Nah gitu. Kenapa? Rahmatnya Nabi. Wa ma kunna lupa saya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah gitu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak akan, penegasan Allah ya, bahwa Allah tidak akan menurunkan azab selama Nabi itu ada. Nah gitu. Nabi itu ada. Jadi bentuk rahmatnya Nabi adalah ditangguhkannya azab. Tidak turun azab sama sekali. Nah itu juga bisa difahami sampai sekarang, Pak. Ya, sampai sekarang. Dalam arti tadi itu. Kalaupun ada bencana-bencana di sana sini, ya itu kan ya tadi dalam sisi ilmiahnya kita bisa pahami itu adalah fenomena alam. Ya memang ya tadi bisa dianalisis dengan patahan dan yang lain. Atau yang gunung berapi nanti kan cincin api dan seterusnya kan gitu. Itu kan bisa dianalisis ke sana. Tetapi sebagai orang yang beragama kita dituntut untuk menafsirkan lebih. Ngambil hikmahnya ke yang lain, ya, tidak sebatas itu gitu loh. Ya, tapi harus bisa mengantarkan kita pada pemahaman bahwa walaupun ini gejala alam,
tapi tetap tidak keluar dari ketetapan Allah dan seterusnya. Saya kira itu, Pak. Ya. Masih ada yang lain? Ibu-ibu mungkin? Belum. Kalau belum ada, kita lanjutkan di ayat 118. Wa qala alladzina la ya'lamuna, dan berkatalah orang-orang yang tidak tahu, lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu maksudnya tidak tahu kepada nabi. Yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah wahum al-yahud. Nah, kayak gini ini penting, Pak. Biar nanti kita tidak mengeneralisir bahwa orang yang tidak tahu itu siapa saja, gitu ya. Wahum al-yahud minhum Rafi' bin Harmalah. Ini di antara orang Yahudi itu ada yang bernama Rafi' bin Harmalah. Sebagaimana riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Ada juga yang mengatakan orang Nasrani. Ini menurut riwayatnya Mujahid. Ya. Apa perkataan mereka? Ada tiga nih ya. Kalau Mujahidnya orang Nasrani, kalau Qatadah ini kufarul Arab ya, kufarul Arab. Jadi lagi-lagi konteks Al-Qur'an turun ya. Apa perkataan mereka? Laula yukallimunallahu aw ta'tina ayatan. Ya. Coba Allah itu berbicara langsunglah pada kami. Nah gitu. Jadi mereka itu sampai ke sana, Pak, mikirnya itu ya. Ini diabadikan dalam ayat wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Ngomong ke Nabi, ya Muhammad, kenapa sih wahyu hanya lewat kamu? Bisa nggak ngomong langsung ke kami saja? Gitu ya. Ngomongnya gitu ya. Aw ta'tina ayah. Aw ta'tina ayah. Jadi pengennya adalah langsung ya, tidak mau pakai perantara. Makanya Rasul itu kan perantara istilahnya sebenarnya. Kemudian walaupun dari Nabi itu lewat Nabi itu Al-Qur'an diturunkan, kadzalika qala alladzina min qablihim. Itu kemudian Allah tepis sendiri di situ. Bahwa sebenarnya ungkapan-ungkapan seperti itu ungkapan-ungkapan yang ya sudah basi gitu ya. Ya, dari dulu juga begitu. Ya, jadi orang pengingkar di masa Nabi dan nabi-nabi sebelumnya itu juga begitu perkataannya. Kenapa harus lewat kamu? Kenapa Allah nggak ngomong langsung ke kita? Mungkin kalau kita sama, kenapa Allah nggak langsung saja turunin wahyu ke kita, kan gitu. Au ta'tina ayah. Ya, kenapa harus dikhususkan kepada kamu? Falam yakhussuka bi ayatin. Ya. Jadi ini wahadha minhum ingkarun fi qaulil Qur'an ayatan wa mu'jizatan. Jadi ini sebagai bentuk pengingkaran mereka terhadap Al-Qur'an. Artinya mendasarnya sudah tidak mau menerima. Kemudian Allah katakan kadzalika qala alladzina min qablihim. Ungkapan-ungkapan yang sama, laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah, itu mithla qaulihim. Itu sama dengan ungkapan-ungkapan kaum-kaum terdahulu. Fit tasydidi wa talabil ayat. Jadi mereka untuk ngeles itu banyak cara gitu ya. Nah, banyak akal. Nah, kalau Nabi Musa kan arinallaha jahra. Sudah diajak betulan, pengennya ngelihat langsung. Ini kan kurang ajar berarti, Pak. Nyolot berarti bahasa kitanya. Yang kasih otoritas Nabi Musa, tapi ketika mereka diajak ikut nimbrung menyaksikan, pengen ikut-ikutan kayak Nabi Musa. Nah, berarti kan ngatur Allah ini. Mithla qaulihim. Ya, arinallaha jahra. Kemudian di ayat yang lain umat terdahulu ada juga lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Ya, jadi nggak bisa nerima makanan hanya satu makanan, pengennya rampatan, prasmanan yang banyak gitu ya. Nabi Isa. Wa qalu ij'al lana ilahan.
Terus yang lain yang Nabi Isa juga, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Ini yang Hawarin di juz 7 itu ya. Apakah Tuhanmu mampu wahai Isa ayyunazzila alaina ma'idatan, menurunkan kepada kami ma'idah, al-ma'idah, hidangan ya. Hidangan rampatan minas sama, enggak pakai koki. Tapi langsung dari langit. Nah, gitu. Itu permintaan itu. Itu sama kalau Bapak Ibu lihat dalam ayatnya, Allah jawab permintaan umatnya Nabi Isa. Boleh sih saya turunkan langsung, tapi ada syarat, ada konsekuensi. Kalau nanti sudah turun rampatan dari langit, prasmanan dari langit, dan kamu masih tidak beriman, ya, maka aku akan azab kalian dengan azab yang belum pernah menimpa seorang pun di muka bumi. Nah, tapi masih berani, Pak. Masih berani. Umatnya Nabi Isa tuh berani. Makanya kan Allah timpakan azab. Ya. Sama, Nabi Muhammad juga sama, enggak mau dia. Dikasih ketika orang-orang Arab meminta, "Ya Muhammad, kalau kamu memang nabi," ada riwayat begitu, "coba kamu minta itu gunung yang di Mekah itu jadiin emas. Sofa Marwah jadiin emas." Malaikat langsung turun, Pak, ngingetin Nabi. "Ya Muhammad, kalau kamu ACC permintaan orang musyrik Mekah itu, kejadian serupa akan terjadi ke umatmu." Kenapa? Kalau Sofa Marwah jadi emas, ternyata orang Arab tidak jadi beriman, Allah akan timpakan azab. Ditegur. Nggak jadi, Nabi akhirnya tidak jadi mengangkat tangan. Sama. Nah sama, ayat ini juga sama nih. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim. Jadi modelnya itu sama, template-nya itu sama. Hanya beda-beda dikit gitu ya. Jadi untuk menolak ajakan beriman itu pengennya ya wahyu turun langsunglah ke kami ya, gitu. Ngapain harus lewat situ? Tasyabahat qulubuhum. Jadi tawaqafat qulubuhum ma'abaihim. Jadi sama frekuensi mereka dengan leluhurnya yang sesama pengingkar itu ya sama. Qad bayyannal ayat, kata Allah. Ketetapan Allah sudah begitu. Ya, Allah menurunkan Al-Quran ya lewat para nabi dan rasul, disampaikan kepada umatnya, ya tinggal itu aja, mau nerima atau tidak, bukti-bukti sudah nyata. Qad bayyannal ayat, sungguh telah kami jelaskan ayat-ayat itu. Bayyinatan. Nah, makanya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-bayyinat, bayyinah. Nah, itu sebagian tafsirnya adalah nabi itu bayyinah. Nabi, ya. Buktinya adalah nabi. Jadi ada, fisiknya ada, ya. Qad bayyannal ayati liqaumi yuqinun. Ya. Jadi sudah cukup. Qad itu sudah penegasan dari Allah bahwa sungguh telah kami jelaskan dengan terang benderang ayat-ayat Allah itu liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Ayat lubunal yakin. Ya. Ayat lubunal yakin. Kata Syekh Nawawi kaitannya dengan 118, wa hasilu hadzal jawabi minallahi ta'ala. Jadi ini adalah jawaban dari Allah terkait dengan pengingkaran orang-orang Yahudi, Nasrani dan musyrikin Arab yang masih nego dengan Nabi, pengen beriman tapi pengen Allah sendiri yang datang. Nah, itu anna qad ayyadna qaula Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizat. Jadi bukti-bukti yang dimaksudkan tadi adalah sungguh kami telah kuatkan apa yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bil mu'jizat, sebagai mukjizat. Bentuk mukjizatnya apa? Al-Quran itu kan cerita umat-umat terdahulu. Yahudi, Nasrani beberapa kali konfirmasi, ngetes ke Nabi, semua cocok. Tapi tetap aja kan nggak mau nerima. Nanya mulu bawaannya, tapi nggak mau nerima. Wa bayyana sihhata qawlihi bil ayat. Ya, wa hiya al-Qur'anu wa sairul mu'jizat. Termasuk diantaranya adalah kesahihan apa yang disampaikan Nabi. Maksudnya di sini adalah Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat itu artinya adalah tidak ada satupun yang bisa menandingi, Pak. Ya, jadi kalau persepsi kita itu mukjizat adalah peristiwa yang luar biasa,
yang tidak bisa dinalar. Ya, selalu kan begitu. Ya, orang selamat dari kecelakaan, dapat mukjizat. Bukan itu sebenarnya. Mukjizat tidak sesederhana itu. Tidak sekecil itu maksudnya, Pak. Al-Qur'an ini juga mukjizat. Bentuk mukjizatnya apa? Bikin kalau bisa, Bapak. Ya, fa'tu bisurah. In kuntum fi raibin mimma nazzalna fa'tu bisuratin min mithli. Kan nggak ada yang bisa. Sudah 14 abad yang lalu belum ada, Pak. Jadi nggak usah khawatir kalau ada isu-isu ada Quran palsu beredar. Kalau memang dia palsu, Pak, tidak akan bertahan lama. Satu ketahuan, kedua nggak laku, Pak. Ada yang mau pakai. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Insya Allah, walaupun tidak ada lembaga pemerintah, Al-Quran tidak perlu dibela. Jadi garansinya sudah jelas di Al-Hijr 11, Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu garansinya Quran. Kitab-kitab terdahulu tidak ada jaminan seperti itu. Hanya Al-Quran yang punya ini, jaminan ini. Ya. Jadi semua itu sudah bukti yang nyata. Bukti yang nyata. Bahkan sampai sekarang, Al-Quran itu tidak pernah lekang. Kalau buku yang lain lesu, tidak berlaku untuk Al-Quran. Padahal ini mushafnya. Sudah membuka berapa lapangan pekerjaan kan gitu ya, dari Al-Quran saja. Nah gitu. Ya, qad bayyana al-ayat liqaumi yuqinun. Ya. Maka dikatakan oleh Syekh Nawawi, fakana talabu hadhiz zawaid min babi ta'annud. Ya, jadi ini sebenarnya hanya nyari-nyari saja gitu ya. Jadi bukan ingin beriman, tetapi ya hanya ngeles mencari-cari alasan saja bahwa sebenarnya masih tidak mau mengikuti apa yang diserukan oleh Rasulullah. Maka kembali lagi nanti kalau kita baca sampai akhir, ya tugas kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sekali lagi sekedar mengajak, Pak. Fadzakir innama anta mudzakir. Sama, kita pun sama. Tugas kita hanya mengajak. Ketika kita jelaskan sudah terang benderang, diskusi pun sudah kita diskusikan dengan argumen, sekian argumen gitu ya. Ternyata setelah itu tetap juga tidak mau, ya sudah. Berarti dia sudah ngambil jalan sendiri. Ya, sudah mengambil resiko sendiri, ya balik lagi rumusnya. Yang beriman silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Artinya Nabi dikasih penguat oleh Allah, jangan putus asa. Tidak usah bersedih ketika dakwah kita tidak diterima. Oke. Lampunya sudah mati, berarti sudah selesai, Pak. Ya, silakan. Oh, berarti mulai lagi. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Iya. Kalau yang Bapak tanya bagaimana sikap seharusnya, jawabannya seperti itu, Pak. Jangan kemudian kita patah arang gitu loh. Balik lagi, kan kadang kita berhadapan dengan orang-orang yang ngeyelan gitu ya. Gak usah kemudian, dasar Bani Israel misalnya. Gak usah. Jadi kalau memang bisa ya kita layanin gitu ya. Dalam arti niat kita kan hanya fadzakir. Kita kan sebatas menyampaikan. Ya. Persoalan nanti dia terbuka atau tidak itu urusan lain. Kita sebenarnya pengen sekali ya agar orang-orang yang keluar dari jalan itu bisa kebalik ke jalan yang benar kan gitu ya. Semuanya kan begitu. Tapi kan tidak mudah, Pak. Nah gitu loh, Pak. Maka tantangan dakwah itu kan begitu. Jadi tidak mudah. Justru karena tidak mudah itulah kemudian nilainya, pahalanya itu naik. Semakin besar tantangannya, semakin gede pahalanya. Nah ini kan masalahnya kan kadang kita sudah patah arang di tengah nih. Kayaknya sudah nggak ada harapan. Ya kira-kira sama dengan kasus Nabi Yunus kan itu. Ya, dakwah sekian tahun angel gitu kan. Sudah nggak ada perubahan, tinggal pergi kan. Ketika ditinggal pergi ditegur oleh Allah. Ya kan? Kemudian dia dilempar ke laut itu kan sebenarnya kalau kita baca grand design-nya teguran Allah bahwa sebenarnya tugas kita itu ya hanya menyampaikan.
Persoalan yang kita sampaikan kadang nerima, ya alhamdulillah kalau kebetulan terbuka gara-gara kita sebabnya. Tapi misalkan banyak yang reject, yang Allah nilai bukan hasilnya, Pak, prosesnya. Sejauh mana sabarnya, kan gitu. Sejauh mana kita bisa menerima, menikmatilah proses-proses itu. Jadi jangan kemudian kita terpaku dengan apakah berhasil atau tidak. Makanya kembali lagi, yang diwajibkan bagi kita adalah ikhtiar. Adapun berhasil itu adalah bonus. Dalam konteks ini ya, karena pahala itu tidak dilihat dari hasil, tapi dari proses. Makanya Bapak lihat, para nabi dan rasul itu ujiannya bertubi-tubi. Ya, termasuk nabi sendiri kan? Ya. Illam takun bika ghadabun alayya fala ubali, kan gitu. Nabi kan sama. Ketika mendapat ujian, dilemparin batu dan yang lain, tidak ada yang dipedulikan oleh Nabi. Saya ndak ambil pusing, gitu ya. Yang penting Allah tidak marah, lakal udbah hatta tardah. Itu saja. Diterima semua oleh Rasulullah itu dengan lapang dada. Walaupun malaikat datang nawarin untuk nimpa gunung Taif, kan sering kita sampaikan. Ndak ada yang diterima oleh Nabi. Ndak. Harapannya Nabi masih besar. Kalau bukan orang tuanya, anaknya. Kalau bukan anaknya, cucunya. Kalau nggak cucunya, cicitnya deh. Jadi harapan-harapan itu selalu dibangkitkan gitu. Ya artinya kembali lagi, ayat fadzakir innama anta mudzakir, dalam konsep kita sebagai pendakwah ya, yang ngajak orang kebaikan, itu harusnya menjadi quote yang kita pasang di depan pintu gitu ya. Artinya ketika mendapatkan penolakan, ya jangan kemudian balik arah. Ya, ya kita ikutin saja prosesnya. Ya, kita ikutin prosesnya. Jadi jangan kemudian patah arang gitu ya, patah arang. Ya karena memang prosesnya semua begitu. Ayat pun ada Pak sebenarnya bahwa kalaupun Allah mau, jadi umat ini biar semuanya ngikut bisa saja, kan gitu. Tapi kan jadi gak menarik kan, satu. Kedua, ya, tapi kehendak Allah kan tidak begitu. Nah, tadi balik lagi. Wa idza aradallahu amran, ya kan? Apa tadi? Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kehendaknya Allah begitu. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada revisinya, Pak. Itu akan berakhir ya sampai nanti. Ketetapan Allah sudah begitu. Makanya kita letakkan semua itu di bawah. Iya, gitu. Jadi jangan dibalik. Jangan dibalik. Kenapa susah banget ya? Ya makanya ada orang yang ditakdirkan dapat kemudahan. Ada yang ditakdirkan sulit sekali. Ya itu kan rezekinya masing-masing. Gitu ya, rezekinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu saja. Enggak ada. Enggak. Nabi itu sangat-sangat humanis sekali. Ya. Makanya kalau yang beriman itu ya melihat Nabi ya ya sebagai orang yang luar biasa lah Pak. Ya, dari akhlaknya dan yang lain. Nah, Bapak kalau mau melihat lebih jauh ya, kemarin juga sudah kita sampaikan yang di ayat akhir At-Taubah itu, laqad ja'akum rasulun yang azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu juga bentuk sifat harisnya Nabi ya. Rahimnya Nabi, kan gitu. Nah, tapi meskipun begitu juga masih manusia gitu. Makanya di awal Nabi wafat itu kan banyak yang kemudian murtad lagi. Nggak percaya. Kok ada orang sebaik ini ya meninggal? Kan gitu. Hampir-hampir itu dalam tanda kutip mau dituhankan Pak untuk beberapa orang. Makanya termasuk Umar itu kan agak galau dalam satu riwayatnya. Sampai kemudian Abu Bakar yang pidato itu. Man kana ya'budu Muhammadan anna Muhammadan qad mata. Sampai keluar gitu kan berarti yang banyak yang error itu. Gak percaya. Ada orang sebaik Nabi wafat Pak. Wafat. Nah gitu.
Maka Abu Bakar pun tampil mengatakan siapapun yang beribadah menyembah Muhammad, kalau nyembahnya Muhammad, kalau beribadahnya Nabi Muhammad hanya karena Nabi Muhammad, kebaikannya dan yang lain, Nabi Muhammad sudah wafat. Tapi wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun baq. Kalau menyembahnya karena Allah, maka Allah itu maha hidup dan kekal. Itu kan dibalikin. Makanya di masa kekhalifahan Abu Bakar pertama 2 tahun itu banyak yang murtad. Belum ngambil tegasan, sikap, perangin. Gitu. Murtad perangin. Maka banyak perangan di masa Abu Bakar merangin orang-orang murtad itu. Ya labil, masih labil. Bahkan ada yang mengaku-ngaku jadi nabi. Ya karena tadi tidak siap. Ya, tidak siap ditinggal oleh Rasulullah. Ya. Ya karena tadi sifat-sifat kemanusiaannya sudah melangit gitu ya. Jadi sampai hampir-hampir dianggap sebagai Tuhan. Ya. Oke, masih ada? Ibu-ibu mungkin? Pak Haji Rahman? Cukup ya? Cukup Pak Isa? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di ayat 118 ya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memperjelas ya, menambah pemahaman kita terkait dengan makna ayat dari 116 dari surah Al-Baqarah sampai 118. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.